bunda semuanya, bagaimana kabar kalian di masa pandemi COVID-19 ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan awal bayi 0 sampai 12 bulan. Nah, apa aja sih dan bagaimana sih pembahasannya? Yang pertama, seperti bagaimana sih tahapan perkembangan si kecil, lalu apa saja stimulus yang dapat kita berikan atau ayah bunda dapat berikan kepada si kecil agar tahap perkembangan dan pertumbuhannya berkembang sesuai dengan harapan. Untuk lebih jelasnya, mohon disimak video kali ini. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai hal-hal yang meliputi pertumbuhan dan perkembangan anak selama periode awal 12 bulan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler, yang berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian anak atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Kemudian perkembangan sebagai bertambahnya fungsi tubuh yang fungsi tubuh yaitu pendengaran, kemudian penglihatan, terus kecerdasan dan tanggung jawab. Contohnya seorang anak berkembang dari hanya mampu berbaring menjadi mampu berjalan, atau dari tidak dapat berbicara menjadi mampu berbicara. Kemudian hal-hal yang meliputi pertumbuhan dan perkembangan yaitu yang pertama, anak sudah bisa memandang objek yang bergerak di sekitarnya. Jadi saat orang tua mendekati anak atau orang lain mendekati anak, maka anak tersebut sudah bisa memandang objek tersebut. Kemudian yang kedua, sudah bisa merespon suara, tersenyum, serta mencengkram tangan orang lain. Kemudian yang ketiga, anak sudah bisa melakukan kontak mata dengan orang di sekitarnya. Jadi saat anak diajak keluar atau diajak jalan-jalan oleh orang tuanya, maka anak sudah bisa melakukan kontak mata, orang itu siapa, orang yang di sebelahnya siapa. Kemudian dia juga sudah bisa meresponnya. Kemudian yang keempat, anak bisa berguling, merangkak, kemudian berdiri sendiri, serta sudah bisa merespon emosi orang lain. Kemudian tahapan pertumbuhan dan perkembangan bayi usia 12 bulan awal menurut Sotijiningsi 2005 dalam Sulistiawati A 2015 halaman 1 bahwa tahapan ini menyangkut adanya proses diferensial sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Jadi yang dimaksud dalam tahapan perkembangan bayi 12 bulan awal yaitu di mana terjadi adanya proses diferensial sel-sel tubuh dan seluruh organ tubuh yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing organ tersebut dapat dapat memenuhi fungsinya. Nah, kemudian ada 8 tahapan menurut Erik Erikson, di mana 8 tahapan ini memiliki ciri utama, yaitu pada setiap tahapannya adalah di satu pihak bersifat biologis dan di pihak lain bersifat sosial yang berjalan melalui krisis di antara dua polaritas. Nah, 8 tahapan perkembangan yang dilalui oleh setiap manusia menurut Erik Erikson yaitu pada development stage, masa infansi 0 sampai dengan 1 tahun, di mana basic komponennya yaitu trust versus mistrust. Nah, pada trust versus mistrust itu sendiri terjadi pada masa bayi yang ditandai dengan adanya kecenderungan percaya dan tidak percaya, di mana pada perilaku bayi didasari oleh percaya dan tidak percaya terhadap orang di sekitarnya. Jadi, pada masa ini bayi sepenuhnya mempercayai orang tuanya, tetapi orang yang dianggap asing, bayi tidak akan mempercayainya. Oleh karena itu, kadang-kadang bayi akan menangis bila dipangku oleh orang yang tidak dikenalnya.
Bayi bukan saja tidak percaya terhadap orang asing, tetapi bayi juga tidak percaya dengan lingkungan di sekitarnya, benda-benda asing di sekitarnya, dan sebagainya. Kalau bayi menghadapi situasi tersebut, seringkali bayi akan menangis dengan kencang. Kemudian, development stage yang kedua yaitu early childhood pada usia 1 sampai dengan 3 tahun, di mana basic component-nya yaitu autonom versus samdal. Nah, pada masa autonom versus samdam ini terjadi pada masa anak sampai batasan-batasan tertentu, anak sudah bisa berdiri sendiri. Dalam artian anak sudah bisa duduk, berdiri, berjalan, bermain, minum dari botol sendiri tanpa ditolong oleh orang tuanya. Tetapi di sisi lain, anak memiliki rasa malu dan keraguan dalam berbuat sesuatu, sehingga seringkali anak akan meminta pertolongan dan persetujuan dari orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadila akan melanjutkan mengenai tahapan perkembangan menurut Erik Erikson, yang yaitu inisiatif versus guilt, yang artinya inisiatif versus rasa bersalah. Pada umur 3-6 tahun, masa prasekolah (preschool age) ditandai adanya kecenderungan inisiatif versus kesalahan. Nah, pada tahapan inilah anak belajar bagaimana merencanakan dan melaksanakan tindakannya. Resolusi yang tidak berhasil dari tahapan ini akan membuat sang anak takut mengambil inisiatif atau membuat keputusan karena takut berbuat salah. Anak memiliki rasa percaya diri yang rendah dan tidak mau mengembangkan harapan-harapan ketika ia dewasa. Bila anak berhasil melewati masa ini dengan baik, maka keterampilan ego yang diperoleh adalah memiliki tujuan dalam hidupnya. Ya, jadi masa prasekolah ini anak sudah merencanakan tindakan apa yang akan dia lakukan dan dia mengambil inisiatifnya sendiri. Tetapi harus dibimbing orang tua juga agar dia bisa tidak egois atau dia itu mau mendengarkan omongan orang lain. Kalau dia gagal dalam masa ini dan dia merasa putus asa dan rasa bersalah ini semakin menjadi, maka nanti setelah dewasa dia tidak mau mengembangkan harapan-harapan atau keinginan yang dia inginkan. Nah, tetapi kalau dia bisa melewati masa ini, inisiatifnya berkembang, maka harapan ini akan dia bisa lalui di masa yang akan datang atau pas dia setelah dewasa untuk memberikan tujuan yang dia inginkan. Selanjutnya, industri versus inferiority, yaitu tekun versus rasa rendah diri pada umur 6-12 tahun. Nah, masa sekolah school age ditandai adanya kecenderungan industri inferiority sebagai kelanjutan dari perkembangan tahap sebelumnya. Ya, pada tahap ini anak-anak belajar untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan dari menyelesaikan tugas, khususnya tugas-tugas akademik. Nah, jadi pada masa ini tuh anak-anak sedang giat-giatnya atau senang-senangnya mengerjakan tugas-tugas akademik yang dia pelajari di sekolah. Penyelesaian yang sukses pada tahapan ini akan menciptakan anak yang dapat memecahkan masalah dan bangga akan prestasi yang diperoleh. Nah, ya jadi pada tahapan ini tuh anak-anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan dia dapat bangga dengan prestasi yang dia kerjakan dengan cara mengerjakan tugas-tugas akademiknya. Nah, keterampilan ego yang diperoleh adalah kompetensi.
Ya, jadi keterampilannya itu bisa kita dengan kompetensi-kompetensi dan itu menghasilkan prestasi yang bisa dia banggakan. Di sisi lain, anak yang tidak mampu untuk menemukan solusi positif dan tidak mampu mencapai apa yang diraih teman-teman sebaya akan merasa inferior atau rasa rendah diri. Jadi anak yang nggak bisa menyelesaikan masalahnya atau pun menentukan solusi dari permasalahan itu, dia itu merasa rendah diri, jadi merasa takut, untuk tidak percaya diri kepada dirinya sendiri, karena aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini aja, saya tidak bisa. Jadi dia merasa rendah diri di depan teman-temannya. Selanjutnya yaitu tahapan identity versus identity confusion, yang artinya identitas versus kebingungan identitas. Ini dialami oleh anak umur 12-18 tahun. Tahap kelima merupakan tahap adolescent atau remaja yang dimulai pada saat masa puber dan berakhir pada usia 18 atau 20 tahun. Nah, pada tahap ini terjadi perubahan pada fisik dan jiwa di masa biologis seperti orang dewasa, sehingga tampak adanya kontradiksi bahwa di lain pihak ia dianggap dewasa, tetapi di sisi lain ia dianggap belum dewasa. Ya, jadi umur segini itu masih dibilangnya anak remaja karena belum bisa dianggap dewasa juga. Jadi umur yang masih remaja, masih masa-masa puber. Nah, tahap ini merupakan masa transitisasi diri, yaitu anak mencari identitas dalam bidang seksual, umur, dan kegiatan. Nah, ya jadi anak itu masih mencari identitas dirinya, dan dia pun mencari teman-teman yang sekomitmen atau sepemahaman dia, sejalan sama pemikiran dia. Nah, mereka itu mencari kelompok untuk berinteraksi, untuk menyelesaikan masalahnya itu bersama-sama. Nah, tahapan ini juga ada peran orang tua sebagai sumber pelindung dan nilai utama mulai menurun. Adapun peran kelompok atau teman sebaya, jadi peran orang tua juga sangat penting untuk tahapan ini, karena orang tua itu pelindung dan membimbing anak, karena anak masa ini sedang lagi mencari tahu ini tuh hal positif atau hal negatif. Jadi orang tua tuh memberi arahan kepada anak, oh ini tuh hal negatif, jangan diikuti, jangan ditiru. Seperti contohnya merokok. Nah, itu juga jadi anak-anak umur segitu itu lagi pengen tahu itu rokok itu apa sih rasanya, jadi pengen mencoba-coba. Nah, itu tuh kan hal negatif. Makanya sebagai orang tua harus melindungi atau membimbing, mengarahkan itu tuh merokok itu hal negatif, jadi jangan dilakukan. Nah, teman sebaya pun, nah itu pun pengaruh dari teman sebaya. Jadi berilah arahan kepada anaknya, kalau berteman dengan teman yang baik, pergaulan yang baik, yang lingkungan baik, jadi anak pun terikut arah yang positif, yang baik-baik saja dan tidak ke hal-hal negatif. Selanjutnya, intimate versus isolation, yang artinya keintiman versus isolasi, yang dari umur sekitar 20 tahun sampai 30 tahun. Nah, maka setiap individu akan memasuki jenjang berikutnya, yaitu masa dewasa awal yang berusia 20 sampai 30 tahun. Dalam tahapan ini, orang dewasa muda mempelajari cara berinteraksi dengan orang lain secara lebih mendalam. Nah, ya jadi pada masa tahapan ini tuh umur 20 sampai 30 tahun ini sedang berinteraksi dengan orang lain secara lebih mendalam, lebih ke intim, karena ini tuh yang lagi mencari pasangan
contohnya seperti mencari suami atau mencari istri, mencari pasangannya, dan itu tuh mereka lagi mencari berinteraksi secara lebih mendalam. Apakah dia cocok untuk aku, ataukah dia sepemahaman sama saya. Nah, itu bisa pada tahapan inilah keintiman itu muncul. Nah, ketidakmampuan untuk membentuk ikatan sosial yang kuat akan menciptakan rasa kesepian. Bila individu berhasil mengatasi krisis ini, maka keterampilan ego yang diperoleh adalah cinta. Ya, jadi kalau kita tidak mampu berinteraksi dengan sosial atau dengan sekitar kita, nah itu tuh menciptakan rasa kesepian atau merasa ya udah saya menyendiri aja, jadi mengisolasi diri, tidak mau berinteraksi dengan orang, berbaur dengan masyarakat di sekitarnya, jadi merasa udahlah saya sendiri saja, merasa minder. Nah, itulah makanya di masa-masa ini harus bisa mempelajari cara berinteraksi dengan orang-orang lain. Nah, kalau individu ini berhasil, maka dia itu memperoleh rasa cinta, kasih sayang. Jadi tahapan ini tuh keintimannya itu menimbulkan rasa cinta kan terhadap orang lain, terhadap pasangannya. Jadi masa-masa ini tuh menimbulkan rasa cinta. Selanjutnya yaitu generatif versus stagnation, yang artinya bangkit versus stagnan. Nah, masa dewasa atau dewasa tengah berada pada posisi ketujuh dan ditempati oleh orang-orang yang berusia sekitar 30-60 tahun. Nah, pada tahapan ini individu memberikan sesuatu kepada dunia sebagai balasan dari apa yang telah dunia berikan untuk dirinya. Juga melakukan sesuatu yang dapat memastikan kelangsungan generasi penerus di masa depan. Ya, jadi pada tahapan ini, masa-masa dewasa umur 30-60 ini, contohnya seperti orang tua mendidik anaknya itu pun memastikan kelangsungan generasi penerusnya. Ya, membimbing anaknya, mengajarkan anaknya untuk menjadi yang lebih baik untuk di masa depannya, memberi arahan atau balasan-balasan yang telah dia lakukan di sebelumnya. Jadi, wah, saya berarti di usia segini tuh harus memiliki apa sih yang bisa dilakukan, membantu anak untuk menjadi lebih mandiri, lebih ini itu, membangkitkan dan memberikan generasi yang akan datang. Nah, tetapi kalau tidak mampu untuk memiliki pandangan generasi ini, akan menciptakan perasaan bahwa hidup ini tidak berharga dan membosankan. Nah, orang sekitar 30-60 tahun ini tidak mampu melakukan tahapan ini, mereka akan merasa bosan, tidak berharga. Apa sih, kok saya merasa hidup saya membosankan, hidup saya tidak bisa melakukan apa-apa, gak berharga sekali hidup saya ini di dunia ini. Nah, itu pun jadi dalam tahapan ini orang tidak merasa bangkit. Nah, tapi kalau bila individu berhasil mengatasi krisis pada masa ini, maka keterampilan ego yang dimiliki adalah perhatian. Ya, jadi pada masa-masa umur segini itu, individu kalau berhasil akan merasa mereka tuh perhatian sama masa yang akan datang untuk penerus. Jadi mereka, jadi tahapan ini tuh kita harus bagaimana ya biar agar tahap masa depan itu bisa bagus, membuat usaha yang bagus untuk ke masa depan. Nah, itu pun membuat generasi yang akan datang itu akan berhasil, akan merasa
wah ternyata saya itu bisa loh membalaskan apa yang saya punya, apa yang saya ini kan untuk di masa depan. Selanjutnya yang terakhir yaitu tahapan ego integrity versus despair, yang artinya integritas versus keputusasaan. Nah, tahapan terakhir dalam teori Erikson disebut tahap usia senja yang diduduki oleh orang-orang yang berusia sekitar 60 atau 60 ke atas. Ya, jadi pada tahapan usia lanjut ini, mereka juga dapat mengingat kembali masa lalu dan melihat makna ketenteraman dan integritas. Ya, jadi pada tahapan ini mengingat lagi flashback yang sudah dialami dan dia melakukan lagi, oh berarti saya harusnya seperti ini. Mereka memikirkan masa lalu yang telah mereka lakukan. Nah, refleksi ke masa lalu itu terasa menyenangkan dan pencarian saat ini adalah untuk mengintegrasikan tujuan hidup yang telah dikejar selama bertahun-tahun. Ya, jadi pada memikirkan masa lalu, mengingat masa lalu itu sangat menyenangkan, dan pencarian saat-saat ini tuh tujuan hidup. Oh, ternyata dulu saya tuh kalau tahapannya yang sebelumnya saya lakukan ternyata menyenangkan, ternyata berhasil untuk masa depan yang saya hadapi sekarang. Nah, tapi di sini pun bisa jadi kegagalan, yaitu kegagalan dalam melewati tahapan ini akan menyebabkan munculnya rasa putus asa. Ya, jadi kalau pada usia ini, tahun sebelumnya atau tahapan-tahapan sebelumnya tidak tercapai, maka mengakibatkan putus asa, ya, menjadikan ternyata masa lalu saya itu biasa-biasa aja, menjadikan dirinya, ya ampun ternyata saya tidak berguna, tidak bisa apa-apa, tidak rajin, tidak percaya diri, menjadikan rasanya itu keputusasaan, tidak jadi merasa terintegritas, merasa putus asa, tidak tentram, hidupnya merasa gagal. Bila kita mampu dari tahapan ini tuh berarti kita tuh merasa senang. Oh, tahapan sebelumnya saya semua saya bisa hadapi, jadi merasa saya itu tentram. Itulah dari tahapan ini. Baiklah, pada slide ini terdapat 6 tahapan gerak refleks pada bayi untuk rentang usia 0-3 bulan. Saya, Gracia, yang akan menjelaskan mengenai tahapan gerak refleks tersebut. Namun, sebelum kita masuk dalam 6 tahapan gerakan refleks tersebut, saya akan mengilas kembali nih, apa sih itu gerak refleks? Ya, seperti yang ayah dan bunda ketahui, gerak refleks merupakan sebuah gerakan tubuh otomatis untuk merespons sesuatu. Gerak refleks ini dikenal juga sebagai gerak primitif yang telah dimiliki bayi sejak bayi dalam masa kandungan dan matang setelah bayi lahir ke dunia. Gerak refleks atau gerak primitif ini akan mengalami maturasi pada rentang usia 3-6 bulan. Sedangkan menurut Papalia tahun 2004, ada 6 tahapan gerak refleks yang dimiliki oleh bayi untuk kelompok usia 0-3 bulan ya. Refleks yang pertama adalah routing refleks atau refleks mencari. Pada refleks mencari ini berguna untuk membantu bayi mendapatkan sumber makanannya atau membantu bayi mencari puting ibunya atau juga botol susu. Nah, ayah bunda, gerak refleks ini pada umumnya dapat ditimbulkan atau dimunculkan dengan cara ayah bunda menyentuhkan atau memberikan sentuhan lembut di daerah mulut bayi atau pipi bayi, sehingga bayi memberikan respon dengan berpaling ke arah sentuhan dengan mulut terbuka dan siap untuk menghisap. Pada routing refleks atau refleks mencari ini akan hilang pada rentang usia 4 bulan dan digantikan dengan perilaku makan secara sukarela.
Gerak refleks yang kedua adalah sucking reflex atau refleks menghisap. Pada refleks ini, bayi akan secara otomatis menghisap sesuatu yang bunda atau ayah taruhkan di dalam mulutnya atau menyentuhkan pada bibirnya. Karena bayi yang baru lahir tidak memiliki kemampuan secara sadar untuk mencerna makanannya, sehingga refleks ini membantu bayi untuk memperoleh makanan secara tidak sadar. Dengan kata lain, dua gerakan refleks yang pertama, rooting reflex dan sucking reflex ini saling berkaitan dan juga merupakan kemampuan bayi yang sangat penting pada aktivitas makannya. Karena pada refleks rooting atau rooting reflex itu membantu bayi untuk mencari sumber makanannya seperti puting ibunya atau botol susu. Sedangkan untuk sucking reflex atau refleks menghisap membantu bayi untuk mencerna ASI. Untuk sucking reflex akan muncul pada rentang usia 32 minggu kehamilan dan menjadi sempurna setelah 36 minggu kehamilan. Refleks yang ketiga adalah palmar grasp reflex atau refleks menggenggam. Pada refleks menggenggam ini merupakan gerakan refleks jari-jari tangan bayi mencengkram benda-benda yang disentuhkan pada tangan bayi. Bayi akan secara otomatis menggenggam benda atau mencengkram benda yang disentuhkan pada telapak tangannya. Dan biasanya kekuatan genggamannya akan menjadi lebih kuat ketika ayah bunda mencoba untuk menarik benda tersebut keluar dari tangan bayi. Refleks yang keempat adalah refleks telapak kaki atau yang biasa kita kenal dengan Babinski. Nah, pada refleks ini biasanya berupa gerakan bayi yang meregangkan seluruh jari-jari kakinya. Nah, refleks ini dapat dimunculkan dengan cara bunda atau yanda memberikan sentuhan halus pada telapak kaki bayi dari ujung jarinya hingga ke tumit. Pada gerak refleks Babinski ini merupakan dasar dari gerakan berdiri tegak, berdiri sendiri, dan juga berjalan loh ayah bunda. Untuk refleks yang kelima adalah refleks Moro. Nah, pada refleks Moro ini biasa disebut atau kita kenal dengan refleks kejut pada bayi. Karena kondisi ini biasanya terjadi ketika bayi terkejut karena suara atau gerakan yang terjadi secara tiba-tiba atau dengan kekuatan penuh. Pada gerak refleks Moro ini biasanya bayi akan melengkungkan punggungnya atau melemparkan kepalanya ke arah belakang serta meregangkan lengan dan jari-jarinya. Yang perlu bunda dan yanda ketahui adalah gerak refleks Moro ini biasanya berkaitan dengan emosi bayi. Oleh sebab itu, mengapa ketika refleks Moro ini terjadi, ketika bayi kaget biasanya diiringi dengan tangisan. Pada saat bayi menampilkan gerak refleks Moro ini, bunda dan yanda jangan terlalu panik atau terkejut. Yang bisa bunda dan yanda lakukan adalah memberikan sentuhan lembut untuk memberikan efek tenang kepada bayi. Refleks yang terakhir adalah refleks berjalan atau yang kita kenal dengan stepping reflex atau walking or dancing reflex. Refleks ini akan timbul ketika kita memegang bayi pada posisi berdiri dan kedua kakinya menyentuh ke arah permukaan. Sehingga bayi akan mengangkat kakinya secara bergantian seakan-akan bayi sedang berjalan. Tetapi tidak disertai oleh keseimbangan atau juga gerakan lengan yang terjadi ketika kita berjalan secara sadar. Yang perlu kita ketahui adalah pada gerakan refleks ini sangat berbeda dengan gerakan berjalan yang baru akan dimulai atau dikuasai oleh bayi untuk beberapa bulan kemudian. Pada slide berikutnya kita akan membahas mengenai tahapan perkembangan anak untuk rentang usia 0 sampai dengan 3 bulan. Untuk tahapan perkembangan secara umum yang meliputi tahapan perkembangan kognitif, emosi, bahasa, dan motoriknya. Pada tahapan perkembangan anak menurut rentang usia 0 sampai dengan 3 bulan, apa saja sih capaian atau kemampuan yang telah dimiliki bayi secara umum pada perkembangan motorik si kecil yang sudah mulai berkembang, begitupun dengan kemampuan sensorisnya. Kemampuan pertama yang telah dicapai bayi pada rentang usia 0 sampai 3 bulan, yang pertama adalah bayi sudah dapat mengangkat kepalanya setinggi 45 derajat. Bayi dapat mengangkat kepalanya setinggi 45 derajat dengan waktu yang singkat, serta mampu mengangkat kepalanya atau juga bahunya ketika bayi ditelungkupkan atau ditengkurapkan.
Untuk tahapan perkembangan yang kedua adalah bayi sudah dapat menggerakkan kepalanya dari kiri atau kanan ke tengah. Ketika bayi diberi stimulus, ketika kita meletakkan benda yang berwarna atau yang berbunyi, maka bayi akan merespon dengan menggerakkan atau menengokkan kepalanya. Pada tahapan perkembangan yang ketiga adalah bayi sudah dapat melihat wajah Anda atau wajah pengasuh atau wajah ibunya. Seiring dengan kemampuan si kecil yang sudah bereaksi dengan macam-macam bunyi-bunyian dan juga menatap wajah bunda ketika ia sedang menyusu. Dan pada tahapan perkembangan yang keempat adalah bayi sudah dapat membalas tersenyum ketika dia diajak berbicara atau diajak tersenyum. Dan pada kemampuan yang kelima adalah bayi sudah dapat mengenal ibunya dengan penglihatan, kontak, penciuman, maupun dengan pendengarannya. Baiklah ayah bunda, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan perkembangan untuk rentang usia 3 sampai dengan 6 bulan. Apa saja sih pencapaian atau tahapan perkembangan yang telah dicapai oleh bayi? Yang pertama adalah bayi sudah bisa mengangkat kepalanya setinggi 90 derajat. Yang awalnya bayi hanya bisa mengangkat 45 derajat, sekarang bayi sudah dapat mengangkat kepalanya setinggi 90 derajat atau menghadap lurus pandangannya ke arah depan ketika bayi ditengkurapkan atau bayi sedang ditelungkupkan. Tahapan perkembangan yang kedua adalah bayi sudah dapat menggenggam pensil atau benda-benda yang diberikan di tangannya. Lalu pada perkembangan yang ketiga adalah bayi sudah dapat meraih benda-benda yang ada di dalam jangkauannya. Ia juga akan senang melemparkan benda yang sudah ia pegang. Pada tahapan perkembangan yang keempat adalah bayi akan tersenyum ketika melihat mainan atau gambar yang menarik pada saat ia bermain sendiri. Dengan kata lain, seperti saat ia sedang melemparkan mainan atau mainan yang ia pegang terjatuh dari tangannya, maka bayi biasanya akan tertawa. Selanjutnya adalah tahapan perkembangan untuk kelompok usia 6 sampai dengan 9 bulan. Yang pertama, bayi sudah dapat duduk atau bersikap tripoid, yang mana bayi sudah mampu duduk sendiri tanpa disanggah jika ayah bunda dudukkan. Nah, pada perkembangan yang kedua adalah bayi sudah dapat belajar berdiri dengan kedua kakinya menyangga sebagian berat badannya. Atau yang biasa kita lihat adalah biasanya bayi akan berusaha mengangkat atau menarik tubuhnya dengan berpegangan pada benda-benda di sekitarnya. Untuk tahapan perkembangan yang ketiga adalah bayi sudah bisa merangkak untuk meraih mainan atau mendekati seseorang. Meski begitu, tidak semua bayi merangkak. Jadi, ayah bunda tidak perlu khawatir jika bayi ayah bunda tidak merangkak. Selanjutnya, pada tahapan perkembangan yang keempat adalah bayi sudah dapat memindahkan benda dari tangan yang satu ke tangan yang lainnya. Karena bayi telah menguasai kemampuan menggenggam, menggaruk, dan juga mengambil benda dengan kelima jari-jarinya, maka biasanya bayi sudah mampu memindahkan benda atau objek benda dari tangan satu ke tangan yang lainnya. Selanjutnya adalah tahapan perkembangan untuk kelompok usia 9 sampai dengan 12 bulan. Tahapan perkembangan yang pertama adalah bayi sudah dapat belajar berdiri sendiri selama 30 detik atau sambil berpegangan pada kursi atau benda-benda kokoh di sekitarnya. Pada tahapan perkembangan yang kedua, biasanya bayi akan memasukkan benda-benda ke dalam mulut mereka. Pada teori perkembangan kognitif Piaget, bayi rentang usia 0 sampai dengan 2 tahun memasuki fase sensori motor, di mana bayi akan memasukkan benda-benda di sekitarnya ke dalam mulut sebagai bentuk respon atau cara mereka untuk mempelajari lingkungan di sekitarnya. Menurut teori perkembangan Piaget juga mengatakan bahwa pada ujung lidah terdapat sekumpulan atau pusat syaraf terbanyak dibandingkan dengan anggota tubuh lainnya. Oleh sebab itu, mengapa pada rentang usia 0 sampai 2 tahun, pada teori perkembangan kognitif Piaget mengklasifikasikan anak memasuki fase sensori motor. Pada tahapan perkembangan yang ketiga adalah bayi sudah dapat berjalan dengan dituntun atau yang kita kenal dengan ditatah. Bayi sudah dapat distimulasi dengan ditatah agar bayi terbiasa atau mau melangkahkan kakinya. Pada tahapan perkembangan yang keempat adalah bayi sudah bisa mengeksplorasi sekitarnya. Mereka akan memiliki rasa ingin tahu yang besar sehingga mereka akan menyentuh apa saja ketika mereka berkeliling di sekitaran rumah. Selanjutnya, kita memasuki pada tahap perkembangan dan stimulasi bayi usia 0 sampai 3 bulan. Untuk gerakan kasar, pertama, bayi sudah bisa mengangkat kepala setinggi 45 derajat. Terlihat pada gambar sebelah kanan
Gambar pertama. Stimulasi yang bisa dilakukan ibu, yang pertama dengan meletakkan bayi pada posisi telungkup. Kemudian letakkan mainan di depan bayi dan gerakan ke atas. Bayi akan tertarik dan sedikit demi sedikit mengangkat kepalanya. Biasanya bayi mengangkat kepala dengan bantuan kedua tangan. Kemudian yang kedua, menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan. Stimulasi yang bisa dilakukan ibu yakni meletakkan mainan yang berwarna atau berbunyi di pinggir bayi. Kemudian, saat bayi menatap mainan tersebut, pindahkan perlahan kepada posisi selanjutnya. Bayi akan menggerakkan kepalanya mengikuti mainan tersebut. Selanjutnya, gerakan halus. Yang pertama, bayi sudah bisa melihat dan menatap wajah. Lalu, stimulasi yang bisa dilakukan ibu yaitu dengan menggantung mainan-mainan yang berwarna dan berbunyi di atas bayi dengan ketinggian sekitar 30 cm. Hal ini akan merangsang bayi untuk menatap, meraih, dan menendang mainan tersebut. Kemudian yang kedua, sudah bisa merespon dan tersenyum. Stimulasi yang bisa dilakukan ibu dengan menyimpan mainan di atas telapak tangan atau di punggung jari. Bayi akan dilatih gerakan refleks, kemudian merasakan berbagai tekstur yang nantinya bayi akan bisa merasakan dan menggenggam mainan tersebut. Selanjutnya, perkembangan bicara dan bahasa. Bayi sudah bisa merespon dengan bersuara dan tersenyum. Lalu, stimulasi yang bisa ibu lakukan yaitu dengan cara mengajak bayi tersenyum, kemudian dengan berbicara. Bisa digunakan berbagai kesempatan untuk mengajak bayi berbicara. Contohnya pada saat memandikan bayi, menyusui, mengganti pakaian, dan pada kegiatan sehari-hari lainnya. Kemudian juga bisa mengenalkan berbagai suara pada bayi, misalkan suara orang, suara hewan, dan suara lainnya. Pada usia ini juga, bayi sudah bisa merespon suara dengan ocehan. Lalu ibu bisa menirukan ocehan tersebut agar terjadi interaksi antara ibu dan bayi. Selanjutnya, perkembangan sosial. Pada tahap ini, bayi sudah bisa mengenal orang terdekat dengan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, dan kontak. Lalu, stimulasi yang bisa dilakukan oleh ibu adalah yang pertama, memberi rasa aman dan kasih sayang. Caranya dengan sesering mungkin membelai bayi saat menggendongnya, dan berikanlah ucapan-ucapan dengan penuh rasa kasih sayang dan lemah lembut, karena bayi sudah sangat merasakan apa yang dikatakan oleh ibu. Kemudian yang kedua, menina bobokan, atau ketika saat hendak tidur, ibu bisa bersenandung untuk sebagai teman pengantar tidur bayi. Buatlah bayi merasa nyaman dan dengan penuh kasih sayang yang ibu berikan. Kemudian yang ketiga, meniru ocehan dan mimik muka bayi. Pada tahap ini, saat bayi mengoceh, ibu bisa memperhatikannya. Lalu kita menirukan ocehan tersebut dengan berbagai mimik muka, karena pada saat itu bayi sudah bisa melihat dan merasakan apa yang kita lakukan. Stimulasi keempat, dengan mengayun bayi atau dengan menenangkan bayi dengan suara-suara atau nyanyian-nyanyian yang membuat bayi tenang dan merasa penuh kasih sayang. Tahap stimulasi yang kelima, dengan mengajak bayi tersenyum. Pastikan sesering mungkin ibu mengajak bayi tersenyum sambil melihat wajah atau mata bayi. Kemudian tahap stimulasi keenam, dengan mengajak bayi mengamati benda-benda dan keadaan sekitarnya. Kita bisa mengajak bayi berinteraksi dengan menunjukkan berbagai benda atau keadaan yang ada di sekitar bayi. Pastikan bayi merasa aman dan dalam keadaan penuh kasih sayang oleh ibu.
Selanjutnya, saya Lia akan menjelaskan tahapan perkembangan dan stimulasi bayi umur 3-6 bulan. Tahapan perkembangan dan stimulasi bayi umur 3-6 bulan. Apa saja? Tahap perkembangan bayi masuk ke kategori gerak kasar, yang dimana bayi sudah bisa mengangkat kepala setinggi 90 derajat. Lalu stimulasinya itu menyangga berat badan. Orang tua mampu mengangkat badan bayi melalui bawah ketiaknya ke posisi berdiri dan perlahan-lahan menurunkan badan bayi hingga kedua kakinya menyentuh meja, tempat tidur, atau pangkuan Anda. Lalu, cobalah agar bayi mau mengayunkan badannya dengan gerakan naik turun serta menyangga sebagian berat badannya dengan kedua kaki bayi. Selanjutnya masih tahapan perkembangan gerak kasar, yang dimana bayi sudah bisa mempertahankan posisi kepala tetap tegak dan stabil. Seperti pada contoh gambar yang ada di samping, bayi sudah bisa mengembangkan kontrol terhadap kepalanya, tetapi dengan melatih bayi agar otot-otot lehernya kuat, meletakkan bayi pada posisi duduk di pangkuan Anda dengan menahan di bagian depan dan belakang agar bayi tidak jatuh dan tidak kesakitan. Jika bayi belum dapat mengontrol kepalanya, kepala bayi tidak ikut terangkat, jangan lakukan latihan ini, tetapi tunggu sampai otot-otot leher bayi lebih kuat. Selanjutnya ada gambar posisi bayi sedang duduk, yang dimana orang tua harus dapat membantu bayi agar bisa duduk sendiri. Dengan mula-mula bayi didudukkan di pangkuan Anda dengan sandaran agar tidak jatuh ke belakang. Selanjutnya, ada tahapan perkembangan bayi yang masuk ke kategori gerak halus, yang dimana anak sudah bisa meraih benda yang ada dalam jangkauannya. Stimulasi di sini bayi sudah bisa mengambil benda-benda kecil, atau orang tua meletakkan benda-benda kecil dengan sengaja seperti potongan biskuit di hadapan bayi. Lalu orang tua mengajari bayi untuk mengambil benda-benda tersebut. Selanjutnya bayi berusaha memperluas pandangannya, lalu mengarahkan matanya pada benda-benda kecil, yang dimana orang tua bisa menstimulasi bayi dengan menjatuhkan sebuah kancing atau benda lainnya yang berwarna terang di depan anak dengan jarak yang mudah dijangkau oleh anak. Lalu orang tua menggendong anak dengan menghadap arah ke depan, membawa anak ke taman atau halaman rumah di sekitarnya. Selanjutnya ada tahapan perkembangan dan stimulasi bayi umur 3-6 bulan. Yang pertama, bicara dan bahasa. Tahapan ini bayi sudah bisa mengeluarkan suara
gembira, bernada tinggi, atau memekik. Nah, stimulasi di sini bayi sudah bisa bicara dan meniru suara-suara yang ada di sekitarnya. Nah, bayi juga sudah bisa mencari sumber suara yang ada di dekatnya. Dengan mula-mula bayi dipegang dan dipalingkan mukanya perlahan-lahan ke arah sumber suara tersebut. Nah, yang kedua ada sosialisasi dan kemandirian, yang dimana tahapan ini bayi sudah bisa tersenyum ketika melihat mainan atau gambar yang menarik saat bermain sendiri. Nah, stimulasi di sini yang diperlukan bayi yaitu mengajak bayi tersenyum sambil dengan bermain cilukba. Selanjutnya yaitu ada tahap perkembangan dan stimulasi bayi pada umur 6-9 bulan. Nah, yang pertama yaitu ada perkembangan pada gerak kasarnya. Pada bayi umur 6-9 bulan tuh sudah mampu duduk sendiri gitu dengan kedua tangannya yang menyangga tubuhnya. Nah, posisi tersebut itu bisa dilihat pada gambar sebelah kanan paling atas. Nah, di situ bayi sudah mampu gitu duduk sendiri dengan kedua tangannya yang menjulur ke depan, yaitu untuk menyangga tubuhnya. Nah, stimulus yang bisa dilakukan oleh orang tua yaitu dengan cara sering mendudukkan bayinya sehingga bayi tersebut itu mampu gitu menyangga berat badannya dan mengembangkan kontrol terhadap kepalanya. Jadi bayi itu sudah mampu menyeimbangkan gitu antara berat badan dengan kontrol kepalanya, sehingga ketika bayi tersebut itu duduk, maka bayi tersebut itu tidak akan terjatuh ke kanan, ke kiri, ke depan maupun ke belakang. Nah, selanjutnya yaitu di mana bayi itu sudah mampu gitu belajar berdiri dengan kedua kakinya yang menyangga sebagian berat badannya. Nah, posisi tersebut juga bisa dilihat pada gambar sebelah kanan paling bawah. Nah, kurang lebih posisinya seperti itu. Lalu stimulus yang bisa dilakukan oleh orang tua yaitu misalkan ketika bayinya sudah mampu berdiri, orang tua itu dapat meletakkan mainan gitu yang disukainya itu di depan bayi tersebut, akan tetapi tidak jauh dari jangkauan bayi tersebut. Nah, di situ bayi itu akan menjangkau gitu mainan tersebut itu dengan cara berjalan, memegang benda-benda yang ada di sekitarnya. Selanjutnya yaitu pada perkembangan gerak halusnya. Nah, di sini bayi itu sudah mampu gitu memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Nah, ketika misalkan bayi tersebut itu sudah memegang suatu benda, maka benda tersebut itu akan dipegang dengan sangat kuat. Nah, lalu bayi juga sudah mampu gitu memungut dua benda gitu, masing-masing tangan pegang satu benda pada saat yang bersamaan. Nah, jadi ketika misalkan pada gambar sebelah kiri itu bayi baru mampu memegang satu benda dengan kedua tangannya. Nah, di sini bayi itu sudah mampu gitu masing-masing itu memegang satu benda pada saat yang bersamaan. Nah, di sini juga orang tua bisa menstimulusnya yaitu dengan cara memasukkan benda ke dalam wadah. Nah, di sini orang tua bisa mengajak anaknya itu dengan cara memasukkan benda ke dalam suatu wadah, bagaimana cara mengambil di dalam wadah ataupun mengeluarkan bola tersebut dari wadah. Yang selanjutnya yaitu pada perkembangan bicara dan bahasa. Nah, di sini bayi itu sudah mampu gitu bersuara tanpa arti, misalkan ma, 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 ba, 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 da, 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 maupun ta, ta, ta. Nah, di sini orang tua tuh bisa menstimulusnya dengan menggunakan media buku atau majalah, di mana media buku atau majalah tersebut itu berisi gambar-gambar yang mengedukasi. Nah, contoh misalkan di dalam buku tersebut itu banyak gambar hewan, misalkan ayam. Nah, orang tua itu bisa menunjuk gitu bahwa misalkan ini ayam. Nah, nanti anak itu suara atau mengulang kata-kata yang kita ucapkan. Akan tetapi misalkan nanti ketika kita misalkan berucap ayam, anak tidak akan sempurna gitu dalam pengucapannya, atau anak itu hanya akan bersuara misalkan yam atau am. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada sosialisasi dan kemandirian.
Nah, anak tuh sudah mampu gitu bertepuk. Nah, cara orang tua menstimulusnya yaitu dengan cara permainan, di mana permainan itu menuntut anak itu untuk dapat bersosialisasi. Nah, di sini anak itu diajak bermain gitu dengan orang lain, misalkan bermain cilukba atau permainan yang lainnya. Nah, di kemandirian sendiri itu anak tuh sudah mampu makan sendiri gitu tanpa bantuan orang tua. Akan tetapi mungkin di sini anak belum bisa rapi gitu ketika makan. Lalu ada tahapan perkembangan dan stimulasi bayi umur 9 sampai 12 bulan. Nah, yang pertama yaitu pada perkembangan gerak kasarnya. Nah, di sini bayi itu sudah mampu berjalan, akan tetapi masih dalam bantuan orang tua, yaitu dengan cara dituntun. Lalu bayi juga sudah dapat berjalan sambil berpegangan kepada benda-benda di sekitarnya dan dapat berjalan juga dengan bantuan. Lalu ada perkembangan pada gerak halusnya. Nah, di sini bayi itu sudah mampu gitu menggenggam erat pensil. Nah, stimulus yang bisa dilakukan oleh orang tua yaitu dengan cara sering mengajak anak untuk menggambar atau mengajak anak untuk mewarnai. Lalu bayi juga sudah mampu gitu menyusun balok atau kotak. Nah, di sini orang tua dapat menstimulusnya yaitu dengan cara mengajari anak menyusun beberapa balok atau kotak besar. Nah, balok atau kotak besar ini bisa dibuat oleh orang tua yaitu dengan bahan-bahan yang ada di rumah, akan tetapi menggunakan bahan-bahan yang aman. Lalu selanjutnya yaitu pada perkembangan bicara dan bahasanya. Nah, di sini bayi itu sudah mampu gitu mengulang atau menirukan bunyi yang didengarnya. Nah, misalkan di rumah tersebut itu terdapat kucing. Nah, ketika anak tersebut sering mendengar gitu bunyi kucing, misalkan miung, nah anak tersebut itu akan sering mengulang atau menirukan bunyi kucing. Nah, lalu anak juga gitu bersenandung dan bernyanyi. Nah, di sini orang tua bisa menstimulus gitu dengan cara sering mengajak anak bernyanyi dengan nyanyian-nyanyian yang mengedukasi. Nah, di situ anak tuh akan sering bersenandung dan bernyanyi. Nah, lalu pada perkembangan sosialisasi dan kemandiriannya. Nah, di sini anak tuh sudah mengenal anggota keluarganya gitu. Jadi ketika misalkan anak itu tidak bertemu maksudnya dengan orang lain selain anggota keluarganya, anak itu akan merasa ketakutan gitu kepada orang tersebut gitu, dan rasa takut tersebut itu akan menimbulkan reaksi menangis. Nah, lalu stimulus yang bisa dilakukan oleh orang tua yaitu dengan cara sering gitu mengajak bayi itu bermain dengan orang lain gitu. Jadi sehingga ketika misalkan bayi bertemu dengan anggota selain anggota keluarganya, maka bayi tersebut itu tidak akan merasa ketakutan gitu, apalagi menangis. Terima kasih. Ada kemumu di dalam semak, lari terbang mendengar babat. Terima kasih telah menyimak, semoga bisa memberi manfaat. Cukup sekian video kali ini, kami mengucapkan terima kasih karena telah menyimak, dan mohon maaf jika terdapat salah-salah kata. Sampai jumpa dan jangan lupa like dan share video ini.